Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas sistem perkembangan embrio pada 5 kelas hewan vertebrata, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terdiri atas 2 tahap, yaitu pada tahap embrionik pada saat dalam kandungan dan tahap pasca embrionik setelah dilahirkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tahap embrionik. Tahap embrionik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Dalam tahap ini, zigot yang terbentuk dari fertilisasi antara sperma dan ovum mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Sementara itu, perkembangan zigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel serta jaringan untuk membentuk organ-organ hingga individu yang utuh. Tahap embrionik terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Yang pertama adalah tahap morula. Pada tahap ini, zigot mengalami pembelahan mitosis secara berulang kali menjadi 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 sel hingga seterusnya. Sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64 sel, blastomer berbentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbe dan dinamakan morula, dan berasal dari bahasa Latin yaitu murum yang artinya arbe. Yang kedua adalah blastula. Pada tahap ini, sel-sel morula terus membelah hingga akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan yang dinamakan blastula. Rongga pada blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula dinamakan blastulasi. Tahap yang ketiga, gastrulasi. Gastrulasi merupakan tahap pembentukan blastula yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula. Pada tahap ini, mengalami pelekukan atau invaginasi sehingga terbentuklah rongga yang disebut gastrosol. Lubang tempat pelekukan disebut blastopor, yang kelak akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir, gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, yaitu ektoderm atau bagian luar, mesoderm bagian tengah, dan endoderm bagian dalam. Ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ pada tahap organogenesis. Terakhir adalah tahap organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Pada tahap ini, sel-sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi, yaitu proses perubahan dan pendewasaan jaringan embrional menjadi beragam jenis jaringan lain dengan fungsi yang berbeda. Lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm berkembang menjadi otot, rangka, alat-alat reproduksi, alat-alat peredaran darah, dan alat-alat ekskresi. Sedangkan lapisan endoderm berkembang menjadi alat-alat pencernaan dan alat pernapasan. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ hingga akhirnya terbentuk embrio secara lengkap dan utuh. Proses pertumbuhan zigot menjadi embrio akhirnya berkembang menjadi janin atau fetus. Proses tersebut berlangsung di dalam rahim atau uterus induk betina. Masa pertumbuhan janin disebut kehamilan atau gestasi. Pada manusia, masa kehamilan sekitar 9 bulan, dan jika usia kandungan sudah cukup, maka janin akan dikeluarkan dari dalam uterus melalui proses kelahiran. Teman-teman, di sini kami akan membahas perkembangan embrio pada 5 kelas hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces, di mana siklus hidup ikan dimulai dari sebuah telur. Setelah telur dibuahi oleh sperma, dimulailah proses perkembangan yang menakjubkan di dalam telur tersebut. Nah, telur yang telah dibuahi ini mengalami serangkaian pembelahan sel yang sangat cepat yang disebut dengan cleavage. Sel-sel ini terus membelah
hingga membentuk lapisan-lapisan yang akan menjadi cikal bakal berbagai organ dan jaringan tubuh ikan. Proses selanjutnya adalah gastrulasi, di mana lapisan-lapisan sel ini mulai tersusun dan membentuk struktur dasar tubuh. Kemudian organ-organ penting seperti mata, otak, jantung, dan organ lainnya mulai terbentuk dalam proses yang disebut organogenesis. Setelah melewati tahapan-tahapan penting ini, embrio ikan siap untuk menetas, sehingga ikan yang baru menetas ini disebut dengan larva. Nah, larva masih memiliki kantung kuning telur yang berfungsi sebagai sumber makanan cadangan. Setelah larva tumbuh dan berkembang, ia akan menjadi ikan muda atau juvenile fish dan akhirnya mencapai tahap dewasa atau adult fish. Inilah siklus hidup yang lengkap dari seekor ikan atau Pisces. Yang kedua yaitu kelas amfibi. Yang pertama, siklus hidup katak dimulai dengan pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Ketika sperma berhasil membuahi sel telur, terbentuklah yang namanya zigot. Nah, zigot ini kemudian memulai perjalanan perkembangannya melalui serangkaian pembelahan sel yang sangat cepat. Setelah beberapa kali pembelahan, zigot berubah menjadi morula, yaitu kumpulan sel yang padat. Morula ini kemudian berkembang menjadi blastula yang berbentuk seperti bola sel berongga. Blastula mengalami proses penting yang disebut gastrulasi, di mana lapisan-lapisan sel mulai terbentuk. Lapisan-lapisan ini sangat penting karena akan menjadi cikal bakal berbagai organ dan jaringan tubuh katak. Setelah gastrulasi, dimulailah proses organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh katak seperti otak, mata, jantung, dan lain-lain. Pada tahap ini, embrio katak mulai menunjukkan bentuk tubuh yang lebih jelas. Setelah organ-organ terbentuk, embrio katak siap untuk menetas menjadi larva yang kita kenal sebagai berudu. Berudu hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kemudian, berudu mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh yang sangat dramatis. Selama metamorfosis, berudu akan mengembangkan kaki, paru-paru, dan kehilangan ekornya. Akhirnya, setelah metamorfosis selesai, berudu berubah menjadi katak dewasa yang dapat hidup di darat dan di air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan embrio ayam, mulai dari fase awal di dalam oviduk hingga menetas menjadi anak ayam. Dapat dilihat pada bagian kanan gambar, terlihat diagram alur perkembangan yang dimulai dari sel telur yang memiliki blastoderm sebagai cikal bakal embrio. Setelah pembuahan atau pembelahan sel yang berlangsung ketika telur masih berada dalam oviduk, menghasilkan diskus germinatus yang disebut area pellucida dan area opaka. Tahap berikutnya adalah gastrulasi, ditandai dengan munculnya primitive strix dan Hessen's node yang berperan penting dalam pembentukan 3 lapisan germinal, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Setelah gastrulasi, embrio memasuki fase organogenesis, di mana struktur-struktur penting seperti tabung saraf, mata, jantung, dan somit mulai terbentuk. Bisa terlihat pada gambar kiri, terlihat beberapa contoh morfologi embrio ayam pada berbagai tahap perkembangan, mulai dari embrio awal yang masih berupa lapisan datar, kemudian embrio dengan ekor melengkung, hingga embrio lanjut dengan struktur kepala dan mata yang sudah jelas. Proses ini berlanjut hingga terbentuk embrio lengkap sekitar stadium 30, dan akhirnya terjadi penetasan yang menghasilkan seekor anak ayam yang kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Diagram waktu pada gambar juga menjelaskan bahwa perkembangan embrio berlangsung sekitar 21 hari sejak telur dierami
sementara pembelahan awal terjadi sekitar 60 jam setelah fertilisasi di dalam tubuh induk sebelum telur dikeluarkan. Jadi secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan hubungan berurutan antara tahap awal pembelahan, gastrulasi, organogenesis, hingga pembentukan individu baru dalam siklus hidup ayam. Tahap-tahap awal perkembangan embrio pada hewan. Pertama kita mulai dari zigot. Zigot adalah salah satu hasil pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Pada tahap ini, embrio masih berupa satu sel saja tetapi sudah mengandung seluruh informasi untuk membentuk makhluk hidup baru. Setelah itu, zigot mengalami yang namanya pembelahan. Pembelahan ini terjadi sangat cepat tetapi ukuran embrio tidak bertambah besar, yang bertambah hanya jumlahnya sel. Dari sini terbentuklah tahap 8 sel dan pembelahan terus berlanjut. Setelah banyak pembelahan terjadi, terbentuk struktur yang kita disebut blastula. Blastula ini bentuknya seperti bola berongga, rongga di dalamnya dinamakan blastosol. Jadi pada tahap ini, embrio sudah memiliki puluhan sampai ratusan sel yang tersusun rapi mengelilingi ruang kosong di tengah. Baik, kita masuk di tahap gastrulasi. Pada proses ini, sebagian sel mulai masuk ke bagian dalam blastula melalui sebuah lubang yang disebut blastoporus. Gerakan masuknya sel itu membentuk lapisan-lapisan baru. Hasil dari proses ini adalah gastrula, yaitu embrio yang sudah memiliki lapisan-lapisan penyusun tubuh, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm.